Bapak Ibu saudara-saudari yang dengan persembahan secara langsung, Bapak Ibu dan berikannya persembahan yang disediakan yang ada di sekitar itu Bapak Ibu pada pintu masuk samping. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan persembahan secara langsung, Bapak Ibu dan berikannya melalui transfer rekening gereja atas nama Bapak Ibu. Dan pada momen yang dari selama ibadah berlangsung sampai selesai, mohon Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadah secara offline, mohon untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan demi itu khususkan bersama-sama dalam ibadah untuk Bapak Ibu yang membawa informan di sana. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan hari ini. Kita akan mulai ibadah kita berlakukan hari ini. Pujian sebentar lagi kita pujikan dengan sedikit cerita beberapa waktu yang lalu. Ketika saya membuka hari-hari masa itu saya sudah merasakan bahwa tidak akan lama itu saya sebenarnya datang biasanya pada secara dan saya merasa kuat. Terus setiap kali pulang saya selalu itu terus dan semakin saya melihat kondisinya mama saya sudah saya mulai masuk kamar yang kali pulang dari rumah sakit itu bukan supaya mama saya sembuh kalau sembuh itu memang kalau saya minta dan itu benar-benar saya lakukan setiap hari. Ketika hampir sama saya ada itu saya semakin kebetulan di situ saya juga masih jadi pada saat malam itu saya benar-benar berdoa terus nggak tahu namanya seperti apa. Benar-benar saya berserah sama Tuhan awal jalan-jalan saya tapi masukan saya bukan hanya ketika saya hari-hari tapi setelah hari-hari itu saya minta pertolongan Tuhan karena saya merasa dan sungguh luar biasa pertolongan Tuhan itu pada saat setelah sampai saat ini pertolongan hiburan Tuhan itu sudah luar biasa karena saya meyakini bahwa mama saya pulang ke rumah di tempat yang tepat. Jadi saya nggak perlu saya perlunya kekuatan dari Tuhan berjalan. Mari kita pujikan bersama-sama bersama Tuhan kita melewati apapun bersama.
firman aku hendak berbuatan kasih setia Tuhan, berbuat Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala kemampuan Tuhan kepada kita, kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang melakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih setia yang besar. Bukankah ia berfirman, kata umatku anak-anak yang tidak berbuat curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dan selalu segala kesalahan mereka, bukan seorang buta atau dosa, melainkan segala yang mereka. Dia kasihnya, yang mengenal perjuangan dosa orang-orang. Tuhan Yesus, terima kasih luar biasa yang telah kita limpahkan atas kami. Kalau saat ini kami menempati kondisi yang sehat, itu semua kami baik kepada Bapa. Dan kami membawa seorang kalimat yang perasaan setia, bahkan tidak setia pada Bapa. Dan mengucap syukur dalam setiap perbuatan kami, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menggendong kami. Bapa, dan mengucap syukur terima kasih untuk semua saat ini kami mau dan kami siap untuk menyembah Engkau, kiranya Engkau Tuhan menguduskan kami, sehingga sungguh-sungguh setiap persembahan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, serta menafikan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silakan kembali. Ada suka-suka? Masih satu. Ada suka-suka Bapak Ibu? Ya, suka-suka Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dalam seperti ini Tuhan siap untuk memelihara kita. Kita akan mengujikan Bapa Surgawi memelihara.
persembahan yang sudah diberikan langsung Tuhan Yesus bahwa kami yang bertemu dalam kerajaan surga yang mulia dan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan berkat yang sudah dilimpahkan atas kami untuk membantu kesehatan kami saat ini Bapa menyerahkan persembahan dan kuasa-Mu dan kami memutuskan dalam persembahan ini terima kasih ya Bapak atas kesehatan kami. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman-Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersiap menerima firman-Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan pencipta langit dan bumi. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa atas setiap berkat-berkat-Mu, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sampai hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk boleh hidup, boleh bangun dari tidur kami yang kondisi yang siang-siang. Nah, sebagai rasa syukur kami ya Bapa, kami tidak akan berkati lagi untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Nah, saat indah ini kami duduk diam di depan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang saudara berjanji. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang
diambil dari Yesaya pasal 64. Kita melanjutkan pelajaran kita Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam sejarah asli berganti kaum pria akan membacakan ayat 1, kemudian nanti kaum wanita ayat 2 dan terus demikian secara ganti. Mari kaum pria 1, 2, 3. Sekiranya engkau mengingatkan kami dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang yang tiada pada. Dan seperti api bergerak membuat namamu didengar oleh kawan-kawan sehingga bangsa-bangsa benar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kesejahteraan yang tidak diharapkan, seperti tidak pernah mendengar orang sejak dahulu kala. Engkau menyusup mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang engkau tegakkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Tidak ada yang mengambil nama-namamu atau yang tampil untuk keadaan, sebab engkau memberikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam masa kami. Kamilah nama lihat dan engkaulah yang membentuk kami. Adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah lupa sangatnya dan janganlah mengingat rasa seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekali-kali dalam rahmat-Mu. Sion sudah berjanji padaku. Bagi yang kudus dan anugerah tempat nenek moyang kami memuji Engkau sudah menjadi tempat api, maka kali ini namanya kembali dan tidak menjadi renungan. Bapak kasih dalam kita sudah ada murid Tuhan yang melakukan tindakan kesalahan. Yang pertama yaitu Yudas, yang mana dia mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan. Dan ketika hal itu sudah terjadi, dia menyesal perbuatannya karena dia tahu perbuatannya adalah salah. Tetapi dari penyesalannya itu tidak bertobat. Dia tidak bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Dan apa akibatnya dari hal yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan bunuh diri, mengakhiri hidupnya.
Kemudian murid yang kedua yaitu Petrus. Petrus juga mengkhianati. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya selama sebanyak 3 kali. 3 kali itu Petrus menyangkal Tuhan. Tetapi setelah itu dia menyesal dan kemudian dia bertobat. Dia mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, dia menangis dan dia bertobat. Dan saat Petrus ini menyesali dan bertobat, maka Tuhan memulihkan dia. Tuhan menerima dia, bahkan Tuhan memakai dia luar biasa. Dengan ditujukan ketika dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul penyesalan dan pertobatan awal dari pemulihan. Penyesalan dan pertobatan awal dari pemulihan. Penyesalan dan pertobatan apa saja yang diakui oleh bangsa Israel melalui Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12 ini. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Penyesalan dan pertobatan yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel ialah bangsa Israel menyadari sebagai orang yang sudah berdosa. Bangsa ini sadar bahwa dirinya adalah sebagai orang yang berdosa. Mari kita baca bersama-sama di dalam pasal yang ke-64 ayat yang ke-5b. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bangsa ini sadar kenapa Tuhan murka kepada bangsa ini. Kenapa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa ini untuk menjadi budak Babel, bangsa Babel. Karena rupanya ketika mereka sudah jatuh dalam penghukuman, dalam pendisiplinan, mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka menyadari dirinya adalah orang yang berdosa, yang sudah meninggalkan Allah, yang sudah tidak mau diingatkan oleh nabi-nabi Tuhan untuk kembali menyembah kepada Allah dan melakukan penyembahan kepada berhala yang dianggap sebagai sebuah perzinahan, berzina terhadap Allah. Dan inilah yang membuat Allah memulihkan bangsa ini. Karena dalam masa waktu mereka menjadi budak selama 70 tahun dalam kehidupannya, mereka sadar apa yang telah mereka lakukan. Rupanya mereka sudah berdosa, melakukan dosa yang besar. Mereka sadar kesalahannya dan mereka bertobat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang seringkali manusia jarang sekali mau mengakui bahwa dirinya orang yang bersalah. Jarang mau mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. Pengakuan bahwa saya adalah orang yang berdosa, sadar bahwa diri saya adalah orang yang berdosa, inilah awal dari pertobatan. Ketika kita sadar bahwa diri kita orang berdosa, disitulah titik balik kita. Kita perlu pertolongan Allah, kita perlu pemulihan Tuhan kita. Maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, mengingatkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimana kita membutuhkan kembali pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pemulihan dari Allah itu.
Kita membutuhkan perdamaian dari Allah itu. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang di Roma, supaya jemaat Roma ini menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, orang yang tidak mungkin bisa melakukan penebusan dosa sendiri, karena dosa-dosa kita yang begitu luar biasa. Ada seorang bapak yang dimana dia sudah melakukan tindakan yang salah. Dia merasa bersalah ketika dia melakukan hal itu. Dia merasa bersalah dengan istrinya. Dia merasa bersalah dengan anak-anaknya, sehingga sampai membuat dia tidak berani datang menghadap atau bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Bahkan dia mengatakan, wah, Tuhan pasti tidak mengampuni saya, karena saya sudah melakukan tindakan kesalahan, saya sudah melakukan dosa yang besar. Tetapi rupanya Roh Kudus senantiasa mengingatkan dia, pulanglah, akui kesalahanmu di hadapan istrimu dan anak. Akui kesalahanmu di hadapan Tuhan dan Tuhan. Rupanya Roh Kudus yang mengingatkan ini sangat kuat, sehingga sang bapak ini kembali pulang untuk bertemu istri dan anak dan mengakui akan kesalahan. Dan ketika pengakuan ini dilakukan, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan. Ada damai sejahtera terjadi dalam kehidupan. Bahwa yang dikasih di dalam Tuhan sangat penting. Menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Kita adalah orang-orang yang dulu adalah orang-orang yang berdosa. Dan kecenderungan manusia itu untuk pengen terus melakukan dosa. Kita harus sadar, makanya kita harus menjaga diri kita. Minta pertolongan hikmat dari Allah, minta hikmat dari Tuhan, supaya Roh Kudus senantiasa terus membimbing kita dan mengingatkan kita semua. Hal yang kedua, penyesalan dan pertobatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Yang kedua ialah bangsa ini menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan menurut kebenaran sendiri dan kelompoknya. Bahwa mereka sadar bahwa kegiatan yang telah mereka lakukan menurut kebenaran sendiri dan kelompoknya itu ternyata adalah perbuatan yang salah. Mari kita baca dalam ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, rupanya bangsa ini melakukan ibadah-ibadah yang dia sudah diajarkan oleh dia. Dia tetap melakukan ibadah itu, tetapi rupanya itu hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Hanya sebuah rutinitas saja. Ketika hari Sabat mereka ke sinagog, mereka bersekutu, tetapi hati pikiran mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka tetap menyembah pada berhala-berhala yang mereka anggap itu sudah benar. Ketika diingatkan oleh para nabi, justru mereka menyalahkan nabi itu, justru mereka melempari nabi itu, bahkan mereka membunuh nabi yang Tuhan kirimkan. Kebenaran diri sendiri. Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, saya pernah mengatakan kebenaran itu ada 3. Kebenaran menurut diri sendiri, kebenaran menurut kelompoknya, dan kebenaran yang sejati menurut Allah. Tapi seringkali yang digunakan oleh manusia adalah kebenaran diri sendiri dan kelompoknya.
Ketika dirinya sendiri merasa dirinya benar, dan ketika diingatkan bahwa itu salah, dia tidak akan mau tahu. Orang itu bilang pokoknya, pokoknya gitu gimana? Nggak bisa dibenarkan, nggak bisa diluruskan lagi. Pokoknya gitu sudah mantap itu. Nah inilah kebenaran diri sendiri. Menurut dirinya sendiri aku sudah benar, padahal sebenarnya salah. Ketika diingatkan, ketika ditegur, malah justru marah. Karena dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Pokoknya aku ini sebenarnya sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Yang kedua adalah kebenaran menurut kelompok komunitasnya. Ketika dalam sebuah komunitas itu sudah dilakukan persetujuan bahwa ini yang dilakukannya ini adalah sesuatu yang benar, padahal sebenarnya sudah menyimpang dari firman Allah. Dan ketika dibenarkan, nggak bisa, ini sudah kesepakatan bersama seperti ini. Menjadi sebuah kesepakatan. Bangsa Israel tegar tembuk. Ketika ditegur oleh nabi-nabi Tuhan, oleh Yesaya, mereka sudah sepakat, yes. Pokoknya ini kami sudah sepakat seperti ini yang kami lakukan. Sehingga mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan kebenaran yang sejati adalah kebenaran sesuai dengan firman Allah. Apa yang dikatakan Allah itulah kebenaran yang sejati. Ketika apa yang kita ambil keputusan diri sendiri kita ternyata salah, oh secara firman Tuhan seperti ini ternyata saya salah. Ya harusnya kita menyadari. Ketika sebuah kelompok ini ditegur, disampaikan ini loh firman Tuhan dasarnya, harusnya kita, oh iya saya salah, kami salah. Nah, disinilah yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah dia mendapatkan pendisiplinan dari Allah menjadi budak bangsa Babel kurang lebih 70 tahun lamanya, barulah mereka menyadari. Yang pertama tadi mereka menyadari bahwa mereka sudah melakukan dosa yang besar terhadap Allah. Dan rupanya pendapat mereka selama ini adalah menurut kebenaran mereka sendiri, tidak sesuai dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Dan mereka menyadari hal itu. Inilah penyesalan dan pertobatan yang membuat Allah memulihkan bangsa Israel. Sehingga Tuhan kembali memulihkan bangsa ini. Tuhan mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Tuhan mengembalikan bangsa ini ke tanah perjanjian. Tuhan pulihkan kembali negerinya menjadi negeri yang subur, berlimpah susu dan madunya. Karena ada penyesalan yang dia lakukan dan pertobatan mereka lakukan, sehingga Tuhan memulihkan kembali bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah melakukan yang benar di hadapan Allah? Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu yang benar sesuai diri kita sendiri, atau kita melakukan sesuatu yang benar sesuai kelompok kita sendiri, karena sudah kesepakatan kelompok. Mari kita akan bersama-sama merenungkan, menyadari yang kita lakukan saat ini. Apakah kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lakukan, baik secara pribadi, secara keluarga kita maupun secara komunitas kita ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau belum, mari kita minta pemulihan kepada kita, menyadari, mengakui kesalahan kita dari hadapan Allah. Tuhan kembali memulihkan kita dan Tuhan merangkul kita sehingga kita mempunyai damai sejahtera. Amin. Mari kita akan persiapkan diri kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, pagi hari yang indah ini kami boleh Tuhan
ingatkan, Tuhan tegur, kami menyadari siapa diri kami di depan ini. Melalui bangsa Israel ini kami boleh belajar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami perlu pemulihan dari Tuhan. Kami perlu pendamaian dari Tuhan. Melalui bangsa ini kami boleh belajar juga bahwa apa yang kami lakukan, yang kami anggap benar, baik secara pribadi kami, baik secara komunitas kami, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Dan kami rindu ya Bapak, agar setiap langkah hidup kami senantiasa terus berpedoman pada firman dan yang menjadi kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini akan senantiasa terus menguatkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk memimpin negeri ini. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, takut akan Allah. Yang keputusan-keputusan yang diambil betul-betul untuk bangsa dan negara kami ini. Dan setiap kebijaksanaan yang diambil betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang menyerahkan juga untuk saat ini upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati melalui protokol kesehatan yang sudah diberlakukan dan saat ini sudah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Biar ini bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Begitu juga untuk vaksin yang saat ini sudah dan masih terus berlangsung. Ya, Tuhan akan menolong memberkati semuanya boleh terlaksana dengan baik. Keperluan vaksin yang diusahakan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik, lancar, sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh mendapatkan vaksin. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan tenaga medis yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini. Tuhan akan memberkati mereka dengan kekuatan, semangat, kesehatan pada mereka untuk menjalani ini. Bapak, kami juga berdoa untuk keamanan negeri kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini, ya Bapak. Mohon pertolongan Tuhan, penyertaan ya Bapak, dalam aparat keamanan yang sudah ada, mereka boleh mengambil tindakan yang tepat dalam menjaga keamanan negeri kami. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di negeri kami, di NTT, dan gempa bumi yang baru saja terjadi. Kami menyerahkan untuk para korban yang dimana mereka harus kehilangan rumah, kehilangan saudara-saudara mereka. Tuhan berikan kekuatan, semangat, penghiburan kepada mereka ya Bapak. Menyerahkan untuk aparat pemerintah setempat untuk bisa segera memulihkan kembali kondisi dari pasca bencana ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan Tuhan menolong, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin baik di nasional maupun daerah. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang ambil bagian dalam kepengurusan dan kesehatannya, keluarganya, dan pelayanannya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia, baik rumah sakit baptis, seminari teologi baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan visi misi dari setiap lembaga ini. Kami menyerahkan juga ya Bapak
untuk hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit karena lemah tubuhnya ataupun karena COVID-19. Tuhan akan menolong, memberkati, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka yang Bapak. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali sama-sama dengan keluarganya, para hamba Tuhan ini boleh disembuhkan dan kembali untuk boleh melayani Engkau ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kekosongan gembala sedang. Tuhan akan menolong, memberkati mereka dalam pergumulannya. Tuhan akan siapkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk ambil bagian melayani di ladang ya Bapak. Kami juga berdoa untuk musyawarah besar yang nanti akan dilaksanakan bulan Agustus. Tuhan akan memberkati agar tugas ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan cukupkan segala kebutuhan dana yang diperlukannya. Begitu juga kami menyerahkan untuk para peserta tugas. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati kesehatan mereka mulai dari sekarang sampai nanti mereka bisa mengikuti tugas tetap sehat dan boleh mengikuti musyawarah besar ini dan boleh ambil bagian dalam pembuatan program untuk kemajuan umat baptis di Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk gereja baptis Gubeng. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati gereja ini yang Tuhan izinkan berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Kami ini gereja ini akan terus menjadi berkat. Gereja ini akan terus menjadi terang dan menjadi garam bagi masyarakat sekitar Gubeng. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan, baik secara offline maupun online. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami, bila nama Tuhan terus menjadi dipermuliakan. Berkati jemaatmu yang bisa mengikuti ibadah secara offline. Berkati kesehatan mereka yang Bapak. Berkati setiap perekonomian mereka, keluarga mereka. Kami juga menyerahkan saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline. Mereka boleh mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Tuhan tetap terus menjaga kesehatan mereka, berikan semangat kepada mereka. Menyerahkan saudara kami lansia yang juga tidak bisa mengikutinya ibadah secara offline. Tuhan memberkati kesehatan mereka, imannya Tuhan terus berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang menjalani pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi yang dimana mereka harus masih mengikuti pendidikan secara online. Dan Tuhan berikan kesehatan, semangat belajar kepada mereka, kecerdasan yang luar biasa pada setiap anak. Berkati juga jemaat yang ada di pos Empol dalam kesehatannya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jemaatmu di sana. Tuhan juga memberkati mereka untuk kerinduannya bisa beribadah secara offline setiap minggu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus memberkati jemaat di sana ya Bapak. Kami menyerahkan untuk TK Dian yang Tuhan izinkan untuk boleh menjadi berkat, memberikan pendidikan kepada masyarakat, anak-anak masyarakat di tempat ini. Tuhan memberkati para guru yang boleh Tuhan izinkan melayani di tempat ini. Dan Tuhan akan terus memberkati kesehatan mereka, keluarganya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapak. Kirimkan anak-anak daerah tempat ini untuk boleh dibekali, dididik di TK Dian ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa syafaat kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri dan angkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian.
Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha-usaha, dan studi. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan menutup pujian kita. Bapa, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu duduk sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Oleh yang dikasih di dalam Tuhan, saya sebagai Ketua Formatur mengucapkan terima kasih atas respon yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan kemarin kami sudah mengumumkan daftar calon panitia Majelis Pelayanan Gereja dan sudah ada beberapa masukan dari jemaat. Hari Kamis kemarin, panitia formatur melakukan pertemuan kembali, pertemuan yang terakhir, dan kami sudah membahas dari hasil masukan-masukan Bapak Ibu Saudara. Dan keputusan dari panitia formatur yang rencana akan ada pelantikan hari ini, karena waktunya terlalu mepet, maka panitia formatur sepakat untuk melantik calon Majelis Pelayanan Gereja nanti pada bulan Mei minggu pertama. Jadi hal inilah yang saya umumkan supaya nanti calon-calon Majelis Pelayanan Gereja yang dihubungi oleh Sekretaris Gereja Pak Slamet supaya mempersiapkan diri untuk pelantikan bulan Mei minggu pertama atau minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.